lemes, terus begitu ke rumah sakit, Bu harus dirawat katanya. Nah 2 tahun terakhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang kadang-kadang kalau di ini secara medis itu udah yang tercanggih gitu, tapi tidak ada apa-apa. Tapi emang saya betul-betul sakit dan sekujur badan saya itu dingin. Orang itu yang Di narasumber dan juga bertemu dengan Ustadz Danu, Anda bisa melalui via WhatsApp atau mungkin juga SMS kami di 0858, pelan-pelan dicatat ya, di 10 60 333 dan angka bersama kami di Rahasia Batin. Saya sesungguhnya pemirsa menyimpan 1000 pertanyaan untuk bintang tamu saya Ria. Ya, jujur saya penasaran, sebenarnya siapa sih yang ngetawain Pak Muji tadi, Ria? Aku pengen tahu. Tadi siapa yang ngetawain Pak Muji? Nggak tahu ya, jadi saya nggak tahu nih sosoknya memang sudah ada di sini atau pasukannya yang ada masuk di dalam tubuhnya, saya juga nggak tahu. Cuman saat dia bercerita itu kayak mereka menertawakan bahwa bukan dia yang ngomong gitu loh. Jadi semakin dia bersikap seperti demikian, seperti tadi gitu, ngomongnya berubah. Tiba-tiba kan dia ngomongnya nggak tahu ya, saya ngerasanya ya, saya pribadi kan terburu-buru menceritakan satu hal. Jadi dia tuh kayak, nggak tahu ya Pak Ustadz benar atau tidak ya menurut saya. Jadi kayak dia ngomong, tapi dia mendengar sesuatu, jadi kayak keberisikan gitu loh Robi. Nah, sosok-sosok yang di sini tuh menertawakan itu sebenarnya. Menertawakan ketidakstabilan dia gitu loh. Sekarang yang pada ngetawain di mana? Apa? Yang sekarang pada ngetawain Pak Muji tadi di mana? Sekarang di situ udah nggak ada, di sini juga udah nggak ada. Ya mungkin bawaannya berarti. Tadi pas waktu Pak Ustadz suruh pergi, itu panas banget di tubuh saya dari belakang tuh kayak nggak tahu dia bilangin jangan suruh pergi gitu ke saya. Jadi kan Pak Ustadz kan di situ kan. Jadi kayak nabuk-nabuk saya gitu. Udah ke sana bilangin nggak usah ngomong begitu gitu. Pak Ustadz ngeliatnya bagaimana? Sebenarnya gini, yang dilihat Mbak Ria itu gini. Jadi yang ngetawain di luar sana itu sebenarnya itu juga ntar kayak gua dulu gitu maksudnya. Tapi Mbak Ria nggak ngerti dengan ketawain beliau yang begitu. Makanya pada waktu saya bilang doa untuk keluar, pergi, ngomong pergi. Nah, karena Mbak Ria itu ada di sini dengerin untuk pergi, ilmunya Mbak Ria kontak, jangan suruh pergi. Emang saya ada ilmu Pak Ustadz? Saya nggak ada ilmu Pak Ustadz. Silahkan ke depan. Tapi ini dia nggak apa-apa nih Pak Ustadz? Enggak sih, insya Allah nggak apa-apa. Panas nafasnya sekarang? Enggak, nafas sih nggak panas, punggung yang panas masih. Berarti masih ada di situ? Kalau punggungnya yang panas ini, sebagian ilmunya Mbak Ria, itu sudah mulai ada masuknya ilmunya itu. Jadi kalau ilmu, saya mau tanya nih Pak Ustadz, kalau ilmu saya ini maksud Pak Ustadz ini ilmu dari mana ya Pak Ustadz ya? Sebenarnya. Nggak apa, kan saya tanya, jadi gini loh. Tunggu, Ria ini nantang Pak Ustadz buat jujur. Bukan, jadi saya kan memang nggak tahu nih, Robi. Ya Masa kan? sih? Saya nggak beneran, Sama saya sekali. jadi gini loh, saya taunya adalah memang kakek saya, dulu kan suka banget itu kayak punya keris, punya gitulah. Barang-barang antik dan beliau juga suka kayak gitu loh, Pak Ustadz agak kejawen ya, Jawen. putih ya, gitu-gitu. Dan beliau sudah meninggal almarhum. Nah, mamaku juga tidak bisa melihat sosok-sosok gaib. Nah, saya melihat, cuman ya saya nggak ada ilmu atau apa sebenarnya. Makanya pas Pak Ustadz bilang ada ilmu, saya tanya gitu, ilmu ini tuh sebenarnya ilmu apa gitu. Saya juga nggak ngerti Robi. Jadi kalau misalkan kayak mereka itu saya ajak ngobrol, tapi kalau saya nggak ajak ngobrol ya biarin aja gitu. Cuman ngeliat aja mereka jalan, ngapain aktivitas gitu. Nah, sebenarnya saya tanya, ini ilmu apa sih Pak Ustadz? Saya juga nggak ngerti beneran. Saya ini tanya karena saya tidak tahu gitu apa yang ada di dalam tubuh saya. Itu ilmu dari orang tua dulu, orang tua sebelum Mbak Ria. Jadi dia masuk pada waktu Mbak Ria itu masih dalam kandungan. Sehingga menjadikan Mbak Ria pada waktu lahir itu mereka berproses untuk menjadikan Mbak Ria itu bisa interaksi dengan jin. Nah, sampai saat ini Mbak Ria tetap begitu, jadi membawanya bisa interaksi dengan jin. Cuma ketawain Pak Ustadz, maaf, bukan saya yang ketawa. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Jadi salah satunya itu dia berinteraksi dengan jin istilahnya.
Saya ini beberapa sebelum di sini saya pernah ketemu nih Robi, saya cerita sedikit sama Pak Ustadz. Jadi setiap saya ketemu Pak Ustadz, ini sosok perempuan yang ada di belakang saya ini nggak tahu nih Pak Ustadz, kayaknya mengajak ngobrol cuma suka ketawa, suka agak-agak gini sama Pak Ustadz, maaf ya. Bukan saya Pak Ustadz, beneran. Bukan saya. Loh, Ini di sini Pak, beneran. saya bukan tahu maaf. kalau memang itu bukan Mbak Ria. Maaf, Kalaupun saya. umpamanya Mbak Ria juga nggak apa-apa kok sebenarnya. Pak Ustadz, Iya. emang apa perempuan ini emang selalu ngikutin atau di dalam? Iya ada di. Ya udah usir aja. Lu ya jangan. Kenapa? Kenapa, Ustadz? Nanti kalau ini diusir, Sakit. Mbak Rianya ya nggak kuat nanti. Bisa koma gitu. Iya koma. Ya Allah. Ini ikut saya berapa lama ya Pak Ustadz? Udah dari kecil. Dari kecil ya? Iya. Ya, tanya aja Mbak Ria ke belakang. Coba ditanyain coba. Coba Coba tanya. ditanyain. Tanya coba. Saya tak Saya ganti tuh- dulu pergi dulu sini deh. Jangan dong Pak Aku Ustadz. juga deh Pak Ustadz sebentar. Pak Ustadz mah. Situ aja. Oke, kita sekarang menuju ke narasumber kita selanjutnya. Pemirsa, aduh ini tuh supaya banyak sekali pengalaman baru yang bisa saya dapatkan khususnya saya pribadi di Rahasia Batin. Bagaimana dengan narasumber berikut ini? Apa sesungguhnya yang membawa dia harus bertemu dengan Ustadz Danu? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, kalau dari ini Mas Robi bisa lihat Ibu tidak ingin diketahui ya. Namanya atau nama samaran deh, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Evi dari Cibinong, Bogor. Oke, Ibu Evi, apa yang membawa Ibu Evi melangkahkan kaki ke sini ketemu beliau? Iya. Saya udah 6 tahun sama dokter kan divonis diabetes. Nah, terus udah 1 tahun sudah berlalu, kesininya ada yang aneh di rumah gitu kan. Seperti Seperti suami agak menjauh berjarak gitu. Nah, banyak hal yang udah terjadi dengan saya. Kadang-kadang saya lagi sehat, lagi apa, tahu-tahu lemes, terus begitu ke rumah sakit, Bu harus dirawat katanya. Nah 2 tahun terakhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang kadang-kadang kalau di ini secara medis itu udah yang tercanggih gitu, tapi tidak Nggak ada apa-apa. Nah, tapi emang saya betul-betul sakit dan sekujur badan saya itu dingin. Orang itu yang megang saya itu, Ibu sakit. Kalau menurut saya nggak sakit, tapi nanti kalau pas rata-rata tuh di atas asar sampai isya sakit, sebelah sini tuh jadi kayak ada apa namanya teh, ada bronjolan ya, Pak? ya gitu. Diituin air hangat pun tetap sakit. Pokoknya 2 tahun itu saya operasi mata, operasi usus buntu. Yang anehnya itu operasi usus buntu itu saya kan tidak merasakan sakit. Terus diagnosa dokter harus dioperasi karena usus buntu. Tapi begitu udah dioperasi kata dokter, Bu kok usus ibu Aman-aman masih aja. ya, tapi nggak mungkin kan disambung lagi katanya gitu. Ya Allah. Nah itu terus Hasil ronsen padahal buntu gitu maksudnya? iya. Tapi pada saat dibelek nggak ada buntu-buntunya? Nggak ada, bahkan si usus buntunya sendiri bagus, sampai dokter aja bilang, saya heran juga ya, padahal kan itu hasilnya emang Sudah valid lah ya, hasil fotonya harus, udah 4D harus gitu ya. dioperasi gitu. Terus 2 bulan setelah operasi itu ya itu yang ini akhirnya karena udah sampai diperiksa dimasukin yang kayak ke kapsul itu, tetap dokter nggak nemuin sakitnya apa karena hasilnya bagus, ibu katanya bagus kok. Terus kata dokter saya udah nggak bisa ngasih lagi obat rasa sakit karena takut ibu jadi kebiasaan katanya gitu. Terus maaf, Robi boleh tahu tentang rumah tangga. Ini perasaan ibu aja atau memang suami jadi menjauh? Menjauhnya itu bagaimana? Apa jarang seperti membelai rambut ibu, jarang makan bareng, jarang pulang, atau apa? Atau Nah, yang terparahnya ini 2 tahun ini itu jadi seperti antara saya sama suami itu gimana sih kalau kayak musuhan? benci gitu. Oh, benci. Suami saya juga kalau ngelihat saya, Jadi benci? saya pun sama gitu. Bahkan tapi
kadang anak itu di rumah suka gini, anak kan kamarnya sebelahan sama saya. Kalau dia lagi sholat itu ada juga yang sholat di depannya dia, gitu. Di rumah. Di rumah. Terus kadang-kadang nanti kalau misalkan suami ditawarin makan, Pak makan gitu. 1 kali, 2 kali, pas ketiga kali dia gimana kalau nggak suka gitu diiniin, ya akhirnya kan ya jarang komunikasi lah. Oke. Ya, dengan Anak-anak jadi sekarang kena ini dong, efeknya ya Bu ya? Iya, jadi Kena impact ya